Minasan, ohayo jiwa. Oke, jadi udah lama ya aku nggak bikin vlog kehidupan aku sebagai mahasiswa. Jadi karena ini tahun keempat dan tahun terakhir aku kuliah untuk S1, jadi aku mau bikin keseharian aku. Dan hari ini aku rencananya bakal belajar, ngerjain tugas, mempersiapkan untuk skripsi dan presentasi, dan ngerjain konten juga. Oke, kita mulai hari ini. Sekarang jam 8.15. Oke, habis ini aku mau makan pagi dulu. Oke, let's go. Oke, jadi hari ini makan pagi aku adalah ikan salmon. Ini tinggal di microwave, dan nasi ini juga tinggal di microwave ya guys. Oke. Oke guys, makan paginya udah jadi. Nah, sambil makan pagi, biasanya aku sambil kerja. Jadi, bukan kerjain tugas sekolah, tapi ngerjain tugas konten. Jadi aku ngecek hasil editan dari editor. Nah, yang biasanya aku cek itu adalah sound effects-nya, volumenya, terus musiknya udah pas atau belum, terus translate-nya benar atau enggak, dan sebagainya. Oke, kalau gitu, itadakimasu. Aku udah selesai makan dan sudah selesai ngecek video, dan abis ini aku mau cuci piring sisa kemarin malam juga. Soalnya aku kalau cuci piring itu, kalau langsung aku cuci itu rasanya kayak apa ya, nggak efisien gitu loh. Kayak aku merasa terlalu sedikit piringnya untuk langsung dicuci. Jadi aku tahan dulu beberapa saat baru aku cuci semuanya. Oke. Ini dia cucian piring pagi ini guys. Oke. Oke, berikutnya mau sikat gigi sama yes. Kumisnya udah agak tebal gitu, jadi aku mau sekalian cukur. I don't know about rolling down in the deep. Keren. Oke guys, berikutnya sebelum memulai semua kegiatan pada hari ini, aku mau berdoa dan mau saat teduh dulu. Oke guys, aku udah selesai berdoa dan saat teduh. Ini aku mau share satu kalimat yang bagus banget. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah, kita sedang merasa susah gitu, kita ingat kalau kita masih punya Tuhan, dan Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, dan Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Amin. Kalau aku pasti selalu berdoa sebelum memulai semuanya, karena aku pikir kayak aku itu manusia biasa, dan sebagai manusia biasa kita butuh pertolongan Tuhan untuk memberkati usaha kita dan melancarkan apa yang kita lakukan. Mantap jiwa. Oke, saatnya kita mulai. Oke, jadi untuk tugas pertama, aku mau nyesain persiapan untuk presentasi. Jadi di tahun keempat ini, pelajaran yang aku ambil tuh cuma sedikit, karena memang SKS aku udah terpenuhi. Jadi lebih fokus ke mata kuliah untuk skripsi. Nah, sebenarnya aku ini masih awal-awal, jadi belum mulai untuk bikin skripsi.
Cuma setiap minggu itu kita harus presentasi. Oke, jadi materi yang aku harus presentasiin adalah Maximum Likelihood and Least Squares ya. Jadi ini memang bukunya dalam bahasa Inggris, jadi kita harus pelajari ini. Kayak gini guys. Gila ya, gila banget. Ini aku butuh waktu yang lama untuk bisa akhirnya paham guys. Ini gila banget sih ini. Apa-apaan ini? Nah, setelah kita pelajari, kita harus bikin presentasinya dalam bahasa Jepang. Dan bikinnya itu bukan pakai PPT tapi pakai latex namanya guys. Pakai programming gitu untuk bikin presentasinya. Dan pakai bahasa Jepang ya. Nah, setelah dikompil, program tadi akan menghasilkan sebuah PDF. Kayak gini nah isinya. Tada. Ini belum selesai sih guys. Aku masih mau lanjutin hari ini. Wadidaw jiwa kan. Knew that this would happen. Yeah, you would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah, you never break, you never lie, you never ever scared of the dark. Guys, gila sih ini. Otakku bener-bener 1,5 jam aku nggak apa ya, nggak lanjut soalnya aku nggak paham materinya gitu loh. Untuk bisa buat presentasi kan kita harus ngerti dulu kan apa ini isinya aja nggak bisa dimengerti gitu loh. Gila sih ini, kayaknya lebih sulit memahami ini daripada memahami cewek ya guys. Gaya ini bener-bener kayak hal baru, kayak dari mana nih kayak rumusnya dari mana, persamaan itu dari mana datangnya gitu, kayak magic tiba-tiba muncul gitu loh, bingung dari mananya. Oh ya, by the way, presentasinya itu nanti di depan guru, di depan murid-murid yang ambil S3 dan yang ambil S2. Dan biasanya selama presentasi itu orang-orang yang S2 S3 ini suka nanyain kita tentang konsepnya. Jadi kalau kita nggak ngerti bener-bener bakal ketahuan dan itu bakal bahaya untuk nilai gitu. Jadi kita harus bener-bener ngerti banget apa yang kita presentasiin gitu. Oke guys, sekarang udah jam 12 lebih dan aku mau refreshing. Pusing. Lumayan ngerti, tapi masih harus banyak belajar ya guys. Aku istirahat dulu, mau refreshing. Biasanya aku refreshing itu main alat musik, kayak main gitar atau main piano, atau enggak nonton seri, atau enggak main catur lah, apalagi. Yuk main catur. Menang. By the way guys, buat kalian semua yang lagi nonton nih, jangan lupa ya minum air putih ya. Jangan lupa sekarang minum air putih ya. Jangan lupa. Yeay, menang lagi, mantap. Oke guys, refreshing selesai. Saatnya kita lanjut lagi. Kali ini aku mau lanjut ngerjain bahasa Korea. Jadi tahun ini aku ngambil pelajaran bahasa Korea. Gak tahu kenapa aku ngambil. Oke, kita coba tes pakai flashcard. Watashi no ini C. Benar sekali. Apa ini? Soge hamnida, shokai shimasu. Wih, benar. Ini apa nih? Wisa. Ini adalah Isha, dokter. Yoi. Ragu hamnida. Ragu hamnida itu adalah tomoshimasu. Yoi. By the way, minggu lalu aku belajar perkenalan pakai bahasa Korea. Aku coba ya. 안녕하십니까. 저는 보린제롬입니다. 와세다 대학교 유학생입니다. 와타시와 와세다 대학의 유학생 desu. 잘 부탁합니다. 요로시ku onegaishimasu. Mohon bantuannya. Yo guys, by the way, aku sekarang lagi di luar. Aku lagi ngerjain konten. Ini konten menarik banget. Jadi aku diundang untuk ikut grand opening toko gitu di Jepang. Jadi ini pertama kalinya aku ngeliat gimana sih cara buka toko di Jepang gitu, kayak persiapannya seperti apa dan sebagainya. Jadi ini aku bikin vlog. Aku nggak tahu tayangnya setelah video ini atau sebelum video ini.
Pokoknya ya ini aku bikin. Oke. Seru banget sih guys ngeliatin ini. Dan nambah pengalaman baru. Mantap. Oke guys, sekarang jam 3:30 dan tokonya akan buka jam 4. Jadi tadi abis belajar kesini, abis itu bakal pulang belajar lagi. Mantap, produktif semangat. By the way guys, jangan cuma belajar, jangan cuma ngerjain tugas ya. Kalau bisa di waktu-waktu yang kosong gitu, artinya juga mengembangkan skill lain atau melakukan hal-hal lain yang produktif dan juga networking ya, itu penting banget. Oke, mantap cuy ya. Oke guys, jadi udah selesai dan hujan. Dan tadi aku sempat ganti baju menanti buat foto-foto. Bener-bener jadwalnya padat banget. Jadi habis ini aku bakal pulang ke rumah. Thank you Kak Afra udah nemenin hari ini. Mantap jiwa. Oke. Tadi sebenarnya kalau nggak hujan, aku mau belajar di luar di cafe gitu, biar ganti suasana. Cuma hujan, jadi terpaksa di rumah sih. Oke guys, jadi aku udah sampai rumah. Sekarang jam 6 lebih dan cukup capek ya. Terus tadi sempat makan malam bentar dan sekarang ke rumah. Habis ini aku mau mandi. Sekarang aku refreshing dulu bentar. Aku kayak mau HP-an dulu, mau lihat-lihat sosial media dan sebagainya. Habis itu bakal mengerjakan tugas lagi. Kita lanjut. Oke, produktif, mantap. By the way guys, setiap hari itu aku pasti akan nyempetin untuk berkomunikasi sama kalian. Kan aku juga di sini sendirian kan, hidup sendirian, jadi jarang ada teman orang Indonesia untuk bisa berkomunikasi. Jadi salah satu cara aku berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan supaya aku tetap waras, jadi aku sering di Instagram gitu bahas-bahasin DM, repost story dan sebagainya. Itu bikin aku moodnya naik lagi dan itu sebagai refreshing aku gitu. Jadi ya seneng sih punya kalian semua ini. Asik. Oke, aku udah selesai HP-an, aku pingin main gitar. Jadi apa ya? Aku pribadi tuh suka belajar hal baru dan nambah skill gitu guys. Karena kalau misalnya nambah skill itu nggak akan sia-sia sih. Pasti akan berguna. Skill apapun itu, skill bahasa, skill musik, skill olahraga, skill apapun, skill ngedit foto, ngedit video, itu pasti akan berguna gitu. Dulu aku sempat mikir, ilmu itu buat apa sih gitu. Gak bakal kepake di pekerjaan, gak bakal kepake di kehidupan gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita punya kreativitas untuk mengubah skill kita menjadi sesuatu yang produktif atau menghasilkan sesuatu karya gitu, itu bakal jadi sesuatu yang berguna gitu. Jadi aku merasa menambah skill itu bikin ketagihan gitu loh guys. Karena ngelakuinnya udah seru, tambah skill itu bakal berguna gitu. Jadi akhir-akhir ini tuh aku belajar chord-chord manis gitar gitu. Kayak misalnya asik. Asik. Atau sometimes I wish that I could still call you mine. Still call you mine. Asik. Aku ingin dirimu yang menjadi milikku, bersamaku mulai hari baru. Hilang ruang untuk cinta yang lain. Asik. Oke, sekarang aku mau mandi dan nugas. Oke, let's go. Oke guys, sudah selesai mandi dan habis ini aku bakal ngerjain 2 tugas lagi. Yang pertama tugas bahasa Inggris. Jadi aku masih ada pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua tugas data science. By the way, aku mau sambil minum kopi guys, biar semangat jiwa. Nah ini udah BTW, di Jepang itu sedotannya tuh bisa ditarik gitu. Jadi nih bisa ditarik gitu. Jadi hemat apa? Hemat tempat. Gitu. Mantap jiwa. Kalau aku lagi nggak diet ya,
Misalnya abis kerja satu tugas, pindah ke tugas lain, kan aku butuh naikin mood gitu kan. Nah, biasanya aku makan. Jadi alasan aku susah diet adalah aku suka ngemil gitu loh. Karena buat naikin mood, buat kerja gitu, buat ngerjain tugas, buat belajar sebagainya. Jadi harus makan. Makan. Begitu guys. Oke guys, jadi sekarang aku lanjutin kerjain tugas dan belajar data science. Nah, setelah kita dengerin videonya, kita jawab tesnya. Mari kita coba. Oke, jadi aku dijawab kayak ini sama yang ini ya. Kita lihat apakah benar. Nilainya berapa? 100, mantap jiwa. Oke guys, udah selesai tugas, capek, otakku udah kebakar, otakku udah panas, kepalaku juga udah panas. Sekarang aku mau kembali mengurus menanti dan juga ngurus konten ya. Aku harus ngecek konten lagi yang akan tayang besok. Tadi aku juga udah upload video hari ini dan ngurus menanti selama bulan Mei dan Juni dan mungkin Juli juga. Nanti tiap minggu di weekendnya itu bakal ada pembukaan cabang baru guys. Jadi lagi hektik banget ini. Karena harus ngurusin ngepost apa, terus ngurusin semuanya lah pokoknya. Banyak banget yang diurusin gitu. Jadi aku semenjak buka menanti ini jadi ngerti hektiknya buka bisnis itu seperti apa. Awalnya aku pikir simple tapi ternyata tidak simple banget guys. Cuma asik banget sih, asik banget. Sebelum mulai bisnis, aku mikir bisnis itu menyeramkan dan kayak ribet banget dan sebagainya. Tapi ternyata setelah dicoba ya memang ribet, cuma asik gitu ternyata. Kalau nggak coba, overthinking itu kayak membuat kita nggak mulai. Overthinking itu membuat kita akhirnya terhambat gitu. Akhirnya kita nggak berani mencoba. Padahal setelah kita coba, biasanya negative thinking dan overthinking kita itu nggak terjadi gitu. Jadi ya coba kita lawan tuh negative thinking dan overthinking. Biasanya hasilnya itu akan berbeda gitu guys ya. Asik. Oke guys, sekarang udah jam 1:30 pagi. Biasanya aku belum tidur sih jam segini. Biasanya masih lanjut kerja. Tapi closing video di sini aja. Jadi kira-kira begitulah keseharian aku. Semoga kalian bisa termotivasi dan mungkin mendapatkan inspirasi dari video kali ini ya. Oke, kalau begitu buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Thank you. Ja. Mata nih, matamu jiwa. Semangat terus kita, semangat. A few moments later. Oke guys, jadi aku tadi abis closing, aku lanjut kerjain tugas dan sebagainya. Sekarang udah jam 4 dan kali ini aku mau tidur beneran. Tidur terus nanti bangun dan kerjain lagi, produktif lagi. Oke, semangat. Mantap jiwa.